Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mukhtaruddin Lubis SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 21024678. Saya bertugas di SD 162 Tanjung Jabung Barat. Dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN di kelas 4 dengan tema kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Madinah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, untuk mengambil berkah, mari bersama berdoa untuk itu keras. Ayo ke depan, pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak sekalian, apa kabarnya? Baik. Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Semua semangat? Semangat, ya. Seperti biasa, kita sebelum memulai pelajaran, kita membaca surah pendek dulu. Hari ini surah At-Takasur. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih anak sekalian. Hari ini pelajaran kita adalah bait tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Madinah. Sebelum Bapak lanjutkan materi kita, ada yang masih ingat materi yang Bapak sampaikan di minggu yang lalu? Ya. Apa? Kewajiban terhadap orang yang baik. Kewajiban terhadap yang baik. Bagus. Berarti kamu masih ingat menteri yang lalu, artinya kamu sudah paham. Itu akan kita lanjutkan dengan menteri yang baru, kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba perhatikan. Tujuan kita mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama menjelaskan sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah.
membuat alur cerita perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke negeri Madinah, kemudian menyimpulkan pelajaran di balik hijrahnya Nabi Muhammad dan menyadari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Serta yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuannya kita belajar kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita harus tahu itu apa hijrah. Ya, pengertian hijrah itu adalah secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Kalau kita meninggalkan tempat kita, memutuskan tempat kita itu pindah ke tempat yang lain, itulah yang disebut dengan hijrah. Ya, bahkan pindah sekolah saja disebut hijrah. Kita pindah dari sekolah ini ke sekolah yang lain, itu sudah disebut dengan hijrah. Nah, sudah dengan hijrah. Ya. Sedangkan Nabi dikatakan hijrah, pindahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke negeri Madinah. Oleh sebab itu, kenapa Nabi pindah? Nah, tentu setiap orang yang pindah itu ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Orang pindah sekolah ada sebab, pindah desa ada sebab, ya. Pindah tempat tinggal ada sebabnya. Nabi kita kenapa pindah ke Madinah? Nah, ini sebabnya. Kenapa Nabi kita pindah? Pertama, dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang. Kenapa? Karena ada penolakan dari orang-orang kafir Mekah. Yang kedua, sebabnya peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan orang Madinah agar Nabi kita pindah ke Madinah. Bai'at Aqabah ini adalah perjanjian, ada perjanjiannya. Kalau Nabi mau pindah, begini janjinya. Nabi dijamin keselamatannya di Madinah. Nabi diberikan tempat tinggal di Madinah. Mereka akan menerima Nabi dengan para sahabat Nabi. Namanya Bai'at Aqabah. Ya. Kemudian sebab yang ketiga kenapa pindah? Karena perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan? Karena terjadinya yang di atas. Dan terima dakwahnya, dia selalu diujikan, bahkan dibaikkan di Makkah. Sehingga diperintahkan Allah pindahlah ke negeri Madinah. Selanjutnya, mau berangkatnya Nabi kita menyuruh sahabatnya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya menggantikan beliau, menggantikan Nabi. Kenapa? Agar nanti orang-orang kafir menengok Nabi di rumahnya tetap ada di situ. Padahal bukan Nabi. Dan sebelum Nabi berangkat, rumah Nabi kita itu dikepung oleh orang-orang kafir. Jangan sampai lolos, jangan sampai Nabi pindah. Bahkan kalau dia dapat harus dibunuh. Nah, dikepung oleh orang kafir, oleh pemuda-pemuda Quraisy kafir yang terlatih. Ternyata Nabi bisa juga lolos. Nah, ya, lolos. Kemudian Nabi nyuruh Ali, dan selanjutnya Nabi pergilah ke rumah sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Pernah mendengar Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah sahabatnya Nabi. Kenapa dia ke sana? Memberitahu ke Abu Bakar bahwasanya dia sudah dapat izin dari Allah untuk pindah ke Madinah. Sekaligus mengajak Abu Bakar sebagai pendampingnya, sebagai temannya di perjalanan menuju Madinah. Kata Abu Bakar, saya sangat senang dan saya bersedia menemani Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Akan tetapi di tengah jalan, sedang perjalanan mereka dikejar. Siapa yang mengejar? Yang ngejar tadi yang mengepung rumah Nabi tadi. Setelah pagi hari ditengok Nabi masih ada tempat tidur, ternyata bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Ya. Duduknya. Duduknya ya. Nah.
Perhatikan dengan seksama, dengan bagus, agar nanti tugas bisa dikerjakan, ya. Karena dikejar, mereka bersembunyilah di dalam gua sur namanya. Dalam gua sur. Bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana masuk ke gua sur, mereka di dalam itu selama 3 hari 3 malam, mulai dari malam Jumat, Sabtu dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung anak Abu Bakar, namanya Abdullah, menengok mereka. Tapi dalam gua Abu Bakar selalu ketakutan, ya, ketakutan dalam gua. Tapi Abu Muhammad menasihatinya. Apa katanya? La tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana, kata Nabi kita. Jangan kamu takut dan jangan kamu gemetar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Hingga sampai Ahad, Seninnya mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah, ya, dengan menaiki onta, satu Abu Bakar, satu Muhammad. Sebelum ke Madinah, singgah mereka di satu tempat yang namanya Kuba, ya, namanya Kampung Kuba. Namanya Kampung Kuba, ya. Dan di sana mereka tinggal beberapa hari. Dalam tiga ini disebutkan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai di Kuba. Ya. Tempat beliau di situ, beliau membangun masjid di Kuba. Namanya Masjid Kuba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Di Madinah mereka disambut dengan hangat, mereka disambut dengan gembira karena orang-orang Madinah sudah lama menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ya, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan kamu bisa paham semuanya dan bisa mengisi dengan tugas nanti. Dan Bapak persilakan kepada kamu untuk membaca materi di buku masing-masing. Ya, di buku masing-masing silakan baca sebelum kita melakukan tugas. Silakan baca buku-bukunya, baca materinya, materi hijrah, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya membaca, Bapak kita sepakat, waktunya 10 menit membacanya. Kemudian nanti baru kita dari hasil bacaan kamu itu bisa kamu nanti melakukan atau mengerjakan tugas. Agar punya buku masing-masing? Ya, silakan baca. Yuk, baca. Usahakan pahami supaya bisa membuat tugas. Ya.
dibagi kelompok. Nah, Bapak anggap inilah kelompoknya. Ya. Yang di depan Bapak ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari hasil kamu baca materi, Bapak kasih lembar kertas, lembar kerja. Setiap kelompok harus membuat soal dari materi yang kamu baca, 5 soal. Ya. Ya. Di sini. 5 soal, itu. Itu nama kelompoknya, ya. Nama-namanya. Jangan lupa nanti tulis nama-nama kelompoknya agar Bapak besok tidak salah untuk memberikan nilai. Ya. Nah, bentuk soal itu soalnya dan ini nama-nama kelompok nanti. Dan setelah kamu buat soal nanti, kita akan tukar. Menjawab soal yang kamu buat itu adalah kelompok yang lain yang menjawabnya. Coba buat soalnya. Sini soalnya kan soal 1, 2, 3, 4. Hah? Iya, buat soal ini 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1. Buat soal. Waktunya juga 10 menit. Tentunya soal itu adalah soal yang terbaik menurut kamu, soal yang mau pilih. Ya, 5. Kamu selalu baca materi tadi kan? Dari materi yang kamu baca, dari materi yang kamu dengar tadi, buat soal yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kerjakan secepatnya. Ini kelompok 1. Kelompok 1, nama-nama kelompok. Nama-nama kamu. Ayo diskusi mencarinya. Cari soalnya, boleh dibuka kembali materinya dalam buku. Ya. Sudah siap? Coba dikoreksi supaya nanti bisa dijawab kelompok lain. Dah, ya, bagus, tunggu ya, tukar. Bagus. Ini melatih kamu agar kamu bisa memahami materi dan bisa membuat soal dari materi yang dibaca.
Jangan dijawab. Sudah siap? Sudah. Oke, bagus. Terima kasih. Kemudian kita akan tukar soal untuk dijawab. Yang kelompok 1 berikan kepada kelompok 2 soalnya. Sini, ke sini. Yang kelompok 2 berikan ke kelompok 3. Ambil. Soal apa soalnya kamu tuliskan sama mereka. Dan kelompok 3 soalnya dijawab oleh kelompok 4. Dan kelompok 4 soalnya dijawab oleh kelompok 1. Dan kelompok 1 soalnya dijawab oleh kelompok 5 dijawab oleh kelompok 1. Silakan kasih kepada orang ini. Ini soal ke mana? Ke sini. Orang yang menjawabnya. Nah, ini ke sana. Kelompok 1. Ya, kelompok 4, kelompok 5 jawab. Nih, jawabannya bikin di bawah. Tulis jawaban 1. Nah. Ya. Waktu menjawab juga ya, di bawah bikin jawaban. Nah, nomor 1. Waktu menjawab juga kita kasih waktunya 10 menit. Silakan diskusikan. Soal yang dikasih oleh kelompok lain, diskusikan untuk menjawabnya sesuai dengan materi yang dibaca dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. 10 menit. Ya, diskusikan. Usahakan jangan sampai salah. Iya, satu lagi. Oke, 5 menit lagi. Nanti sampai waktu kita sudah harus dikumpul. Oke, yang sudah siap boleh diantar ke depan. Oke, waktu kita habis. Coba antar ke depan. Selesai, antar ke depan. Jangan lupa bikin nama kelompoknya. Bawa ke sini. Satu orang bawa ke sini. Bikin. Ya, kelompok 5. Kelompoknya kelompok orang nih, kelompok itu kelompok 1. Iya. Kan Bapak ada. Sudah. Berarti yang 4 nih, Pak. Atas sini, terus ya. Oke, mantap sekalian. Mari semangat. Oke, kita ice breaking dulu. 1, 2, 3.
tuliskan di rubrik penilaian yang sudah Bapak siapkan. Ya, mungkin hanya sisa Pak Menteri yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan tetap menyampaikan materi yang sama, yaitu materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Madinah untuk pertemuan yang kedua. Itu kira-kira sebelum Bapak tutup, ada yang belum dipahami dan ada yang mau bertanya? Ayo coba. Umur berapa Nabi pindah ke Madinah? Iya, umur berapa Nabi pindah ke Madinah? Nabi kita pindah ke Madinah itu adalah umur tahun ke-11 kenabian. Ada lagi? Bagaimana Nabi bisa keluar dari rumahnya sedangkan rumahnya sudah dikepung orang-orang kafir? Bagaimana Nabi bisa keluar dari rumahnya? Padahal Nabi itu tadi dikepung, ya? Dikepung, iya, dikepung. Kok bisa keluar? Tapi bisa dikepung. Nah, inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita. Ketika Nabi mau keluar, Allah berikan wahyu kepada Nabi untuk mengambil segenggam tanah, dilemparkan, disiramkan ke kepala-kepala orang yang mengepung rumah Nabi, sehingga mereka semua tertidur lelap dan Nabi keluar dan berangkat dari rumahnya tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Ada? Masih ada? Habis? Oke. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah, dan hikmahnya adalah kita memahami betapa perjuangan Nabi untuk mengembangkan agama Islam. Ya, mereka para sahabatnya juga rela berkorban asal Islam itu berkembang. Yang kedua, tidak boleh mundur, pantang menyerah kalau dalam memperjuangkan agama. Ini hikmah yang kita pelajari daripada perjalanan materi kita hari ini. Sekali lagi, rumahnya ada manfaatnya bagi semuanya. Sampai jumpa kita di materi selanjutnya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ayo siapkan. Semua siap. Jika salah, Marilah beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.